Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sekarang kita jumpa lagi dengan Ibu Nurbaiti dalam mata pelajaran PPKN. Adapun materi kita yang lalu adalah berbagai kasus pelanggaran hukum. Sekarang kita lanjutkan dengan materi macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menjelaskan tentang macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Baca buku PPKN kelas 12 halaman 55 sampai 57. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi terhadap pelanggaran amat banyak ragamnya. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Berikut ini sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pertama, norma agama adalah petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya, rasul atau nabi, yang berisikan perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Contoh, beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia. Dua, norma kesusilaan adalah pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contoh, berlaku jujur, menghargai orang lain. Sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan atau merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Ketiga, norma kesopanan adalah pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contoh, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Sanksinya tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Keempat, norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang, yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu berisi perintah dan larangan. Contoh, harus tertib, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri. Sanksinya tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal ini mengandung pengertian sebagai berikut. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup: 1. Hukuman pokok yang terdiri atas 1. Hukuman mati, 2. Hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup, dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Kedua, hukuman tambahan yang terdiri atas: pertama, pencabutan hak-hak tertentu; kedua, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu; ketiga, pengumuman keputusan hakim.
nyata, berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh, pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain dan diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang dari perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lain, yakni sanksi psikologi. Sanksi psikologi dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja di dalam batinnya ia merasa bersalah. Hal ini sangat membebankan jiwa dan pikiran kita. Sanksi inilah yang merupakan gerbang terakhir yang dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan. Sekian dan terima kasih. Baiklah siswa-siswi sekalian, adapun kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa perilaku yang bertentangan dengan hukum menimbulkan dampak negatif baik bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Ketidaknyamanan dan ketidakteraturan tentu saja akan selalu meliputi kehidupan kita jika hukum sering dilanggar dan tidak ditaati. Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum, dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran itu banyak ragam sifat dan jenisnya. Sanksi terhadap setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain, akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ingat, persiapkan diri pada materi yang akan datang, yaitu partisipasi dalam perlindungan hukum. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, Ibu akan buka sesi tanya jawab dalam Discord. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.